Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara kembali dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Liga Premier Inggris, di mana Liverpool di Anfield meraih 3 poin penting mereka setelah menjamu West Ham, salah satu tim yang kuat karena kita tahu West Ham juga ada di peringkat ke-7 saat ini. Dan akhirnya pasukan David Moyes tersebut kalah dari tim asuhan Jurgen Klopp dengan 3-1. Diawali dengan gol penalti dari Mo Salah, ketika Salah juga dijatuhkan di kotak penalti dan Salah sendiri yang mengambil penalti, dan tembakan keras dengan kaki kirinya menghujam, tidak bisa diantisipasi oleh Areola, penjaga gawang dari West Ham, sebelum disamakan oleh Jarrod Bowen dengan sundulan kepala yang baik memanfaatkan umpan crossing dari Koval, sehingga dia berada di antara Van Dijk dan dia bisa masuk dengan timing yang tepat untuk bisa menaklukkan penjaga gawang Alisson Becker 1-1 di babak pertama ini. Tapi kalau melihat dari permainan memang wajar ya, Liverpool itu bisa memenangkan laga. Ya, mereka pantas untuk bisa meraih 3 poin di depan publik mereka karena mereka unggul dari semua aspek, semua statistik permainan di lapangan. Jurgen Klopp memainkan starting 11 dengan sangat baik sebelum Diogo Jota masuk di babak kedua, dan Diogo Jota pun mencetak gol ketiga untuk menutup kemenangan Liverpool setelah Darwin Núñez bisa membuat gol, bisa membuat Liverpool unggul dengan 2-1. Dan kita bisa melihat ya di belakang bagaimana juga pemain-pemain Liverpool sangat baik dengan Van Dijk, Ederson dengan Matip, ada dibantu dengan Robo di tengah juga. Oke, Curtis Jones sebenarnya bisa membuat gol tapi kemudian tidak ada dianulir. Kemudian juga dengan McAllister ya bermain sangat baik untuk bisa mengontrol permainan, dan bahkan Alexis McAllister ini bisa memberikan umpan ke gol kedua Darwin Núñez yang tanpa menunggu bola jatuh dengan first time-nya bisa menembak bola, dan dibantu oleh Szoboszlai, Dominik Szoboszlai yang tidak tergantikan, pemain yang luar biasa bermain di lini tengah. Di depan Salah, Diaz, dan Núñez sebelum ada pergantian pemain ya yang dilakukan, termasuk dengan Jota yang masuk di babak kedua. Dan ini luar biasa bagi Liverpool memepet City. City sedang bagus di atas, 6 kali menang dan 6 pertandingan dengan 18 poin, sementara Liverpool itu di bawah dengan 16 poin, selisih 2 poin. Liverpool merangkak masuk ke posisi kedua klasemen sementara. Tidak pernah kalah, 5 menang, 1 imbang. Satu-satunya imbang di pekan pertama melawan Chelsea. Tapi kemudian mereka menyapu bersih 5 pertandingan terakhir mereka. Ini mantap betul bagi Liverpool memulai musim dengan sangat baik. Tapi menariknya ada Brighton yang sekarang melaju sampai ke posisi ketiga. Seakan-akan tim asuhan Roberto De Acerbi ini tidak ada pengaruh. Keluarnya Alexis ya, McAllister sudah ke Liverpool, Moises Caicedo sudah berangkat ke Chelsea, penjaga gawang mereka juga Robert Sanchez juga berangkat ke Chelsea, tapi tidak goyah sama sekali. Mereka bahkan ada di atas, luar biasa, 1 kali kalah dalam 6 pertandingan, 5 kali menang dengan 15 poin, 1 poin di belakang Liverpool, 3 poin di belakang City. Dan mereka tampil oke di kandang ketika mereka menang dengan 3 gol ya, luar biasa. Mereka memukul Bournemouth di sini dengan brace dibuat oleh pemain asal Jepang, Kaoru Mitoma, yang masuk di babak kedua. Jadi ada rotasi dilakukan oleh Acerbi sangat baik. Biasa Mitoma bermain sebagai pemain pertama, tapi dia ditaruh di babak kedua untuk masuk, dan Mitoma bisa mengubah keadaan ketika mereka terculik dengan gol pertama. Tapi kemudian akhirnya mereka bisa mengejar dengan 3 gol dan mereka bisa mendapatkan 3 poin untuk melejitkan mereka di peringkat ketiga. Derby London yang terjadi di London Utara antara Arsenal dan Spurs Emirates berakhir dengan 2-2. Sayang sekali bagi Arsenal untuk tidak bisa memanfaatkan pertandingan mereka ini untuk bisa terus memepet City. Sekarang Arsenal 14 poin, sama dengan Tottenham. Tottenham berada di peringkat keempat dan Arsenal di peringkat ke-5. Kalau melihat dari sini, ini seri kedua ya. Dari 6 pertandingan 4 menang, sama juga seperti Spurs, 2 kali seri dengan 4 kemenangan. Dan masih tetap seru persaingan ada di atas. Namun satu yang perlu saya akan bahas di sini yang menarik adalah Chelsea. The Blues ini jor-joran, gila-gilaan.
boros sekali dalam pembelian pemain dalam 2 musim terakhir, apalagi musim ini. Mereka mendatangkan Caicedo dengan di atas 100 juta euro. Diharapkan Caicedo ini bisa berpengaruh, bisa menghidupkan permainan. Sebelumnya juga mereka bisa mendatangkan pemain Enzo Fernandez dari Benfica dengan transfer yang begitu tinggi. Tapi malah bukan mengangkat tim ini, ya mengubah permainan, malah makin terpuruk. Chelsea, The Blues ini bahkan di dalam urusan gol mereka mencetak 5, kemasukan 6, berarti ada min 1. Berada terdampar di papan bawah. Mereka di 14 sekarang. Itu mungkin hanya 4 poin berselisih dengan ada 4 tim yang berada di zona degradasi. Ada Sheffield ya di bawah, urutan 20 ada Burnley, urutan 19 dan urutan 18 ada Luton Town. Jadi memang bahaya sekali bagi Chelsea. Mereka 6 pertandingan hanya 1 kali menang, dan menang pun dari tim promosi Luton Town. Ya, dan bermain di kandang. Tapi kemudian mereka 2 kali imbang dan 3 kali kalah. Kemarin mereka kalah dari Aston Villa lewat gol Oli Watkins di menit 73. Ya, ini kesalahan juga, salah kontrol dari David Silva. Thiago Silva. Ya, pemain belakang. Kemudian lepas, walaupun Colwill terus bisa memepet Watkins, tapi Watkins bisa menembak. Ya, ada 2 kali tembakan dan bisa menghujam masuk. Ya, dan menggetarkan gawang Chelsea. Jadi ini berbahaya. 2 kali kalah lagi bisa dipecat ini Pochettino. Karena tidak memberikan dampak yang luar biasa. Kalau tim yang bertabur bintang, yang seperti, walaupun memang ada beberapa pemain cedera, tapi kan ini tidak bisa menjadi alasan. Kalau mereka ada di peringkat ke-14, bahkan hanya mencetak 5 gol dan kemasukan 6. Nah, 3 pertandingan terakhir mereka itu tidak bisa membuat gol. Sebiji gol pun tidak bisa mereka lakukan. Kalah bahkan di kandang ini untuk kedua kali. Sebelumnya kalah dari Nottingham Forest dengan 1-0. Ditahan draw Bournemouth 0-0. Dan kemudian kalah lagi 1-0 bermain di kandang. Jadi 3 pertandingan terakhir tidak bisa membuat gol, kan ini tanda tanya besar. Ini menyedihkan bagi The Blues, ya, karena dari kedalaman skuad mereka lebih bagus dibandingkan dengan Forest, ya, dibandingkan dengan Bournemouth, dibandingkan dengan Aston Villa. Dari gaji mereka, transfer mereka tuh jauh lebih hebat. Sudah ada Caicedo, mestinya lebih bagus. Ada Gallagher di sana dan ada Enzo di tengah, tetapi justru tidak bisa berbuat banyak. Ya, seakan tidak berpengaruh kedatangan ini, hanya buang-buang uang saja bagi Bowley ini untuk bisa membeli pemain-pemain mahal, tapi dampaknya nggak ada sama sekali. Nah, itu yang membuat mungkin Jurgen Klopp dari Liverpool agak tersenyum. Untung mereka tidak bisa membeli, bisa mendapatkan Caicedo dengan angka yang begitu besar. Buktinya mereka dengan pembelian cukup dengan Endo datang dari Stuttgart, ya, Szoboszlai datang dari Leipzig, ya. Kecuali memang McAllister, tapi McAllister ini kan jauh di bawah, bahkan di bawah 50 juta euro di bawah, jadi lebih mahal Caicedo, tapi bagus. Kita lihat kombinasi mereka yang ada di sana. Terakhir Gravenberch yang datang juga dengan sangat murah, namun mereka bisa memberikan dampak yang bagus, bisa mengangkat performa dari Liverpool. Berbeda dengan Caicedo, saya pikir yang ada di sana, termasuk dengan Enzo yang dikontrak dengan mahal. Kalau ada di peringkat ke-14 seperti ini kan sangat disayangkan bagi Chelsea. Untuk bisa menjadi juara saya pikir nggak mungkin lagi. Walaupun masih panjang ya, pertandingan masih mungkin ada 32 pekan lagi, tapi sudah dengan 3 kali kalah dan 2 kali imbang, berat mereka untuk bisa mengejar City dan Liverpool yang ada di atas. Bahkan selisih poin mereka jauh dengan City, itu ada sekitar 13 poin dengan Manchester City, ya, dan 11 poin dengan Liverpool. Jadi ini tidak akan mungkin mereka bisa menyalip. Untuk bisa masuk ke posisi 4 besar di akhir musim, ini udah bagus untuk berada di zona Champions. Tapi itu pun sulit kalau bisa melihat bagaimana pergerakan yang ada. Belum lagi ada Arsenal, ada Spurs, ada Newcastle, ada Brighton, ada MU juga. Nah, ini yang membuat posisi dari Pochettino ini di ujung tanduk. Saya pikir, itu saya bilang 2 kali lagi kalah, mereka memang akan mendapatkan lawan-lawan yang ringan. Mungkin Fulham mereka bisain, tapi kalau kalah lagi Fulham, lawan Burnley, kalah 2 kali ya tidak menutup kemungkinan akan dievaluasi dan dipecat. Nah, menariknya pada tanggal 28 ini di Carabao Cup mereka rame nih akan bertarung dengan Brighton. Ya, Brighton tim yang sudah diambil semua pemain-pemain mereka ke Chelsea, tapi tetap mereka ada di atas. Justru Brighton tim yang bagus dan mereka akan bertarung di sini. Ya, kita akan lihat ini pertarungan dengan Brighton. Mereka sudah nggak ada punya Robert Sanchez, Caicedo sudah nggak ada kan, sudah ke Chelsea semua. McAllister ke Liverpool, tapi mereka tetap kuat yang ada di sana. Ada pemain-pemain seperti ada
Evan Ferguson ya, ada Welbeck juga masih oke, ada Solly March, mereka ada Pascal Gross, ada Bitoma yang sangat baik, ya, Adingra yang bisa bermain juga di sana. Jadi saya pikir ini tim yang oke, ya, Brighton yang bisa membuat kejutan lagi untuk bisa menyingkirkan Chelsea di arena Carabao Cup. Kita akan tunggu nantinya, ya, bagaimana perkembangan ke depan. Ya, semoga Chelsea ini baik-baik saja, ada perubahan, ya, mereka bisa memenangkan pertandingan. Terutama ada 2 pertandingan yang harus dimanfaatkan, tapi ini tandang semua juga nih. Mereka ke Fulham mereka bisa menang, dan Burnley mereka bisa menang, oke. Sebelum mereka bertarung melawan Arsenal, jadi saya pikir ini kesempatan yang harus dimanfaatkan. Jangan sampai kalah. Kalau kalah itu tadi, saya bilang di awal, posisi Pochettino terancam sekali, bukan tidak mungkin petinggi Chelsea akan mengganti pelatih lagi. Dan sekali lagi, saya pikir selamat untuk Liverpool, ada Brighton, yang sekarang sudah ada di posisi 2 dan 3, semakin ramai pertarungan yang ada di papan atas, dan kita akan tunggu perkembangan di IPL sampai ke depan. Dengan saya, Bung Roban. Ciao.